تکبیر نعرہ تکبیر حضرت محمد مصطفی اسلام احمدیت غلام احمد کی خلافت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس حضرت امیر المومنین نعرہ تکبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, Allah Ta'ala sekali lagi memberi kita kesempatan untuk berpartisipasi dalam Jalsah Salanah UK, dan sesuai dengan keinginan Hadrat Masih Maud alaihi salam, kita sekali lagi berkumpul untuk melakukan islah diri, mensucikan jiwa, dan meningkatkan cinta serta persaudaraan di antara kita. Inilah tujuan diadakannya jalsah sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala menurut Hadrat Masih Maud alaihi salam. Untuk itu, selama 3 hari ini, kita harus fokus pada tujuan ini. Hadrat Masih Maud alaihi salam telah bersabda, janganlah menganggap jalsah ini sebagai pertemuan biasa. Tujuan ini hanya dapat tercapai jika kita menghadiri jalsah ini untuk menciptakan perubahan suci yang luar biasa dan berusaha keras untuk itu. Oleh karena itu, jalankanlah 3 hari ini dengan mengingat petunjuk dan keinginan Hadrat Masih Maud alaihi salam, dan kemudian jadikanlah itu bagian dari kehidupan Anda. Jika kita tidak memiliki pemikiran ini dan tidak berusaha untuk itu, maka kedatangan kita di sini sia-sia dan tidak berguna. Pengaturan jalsah yang begitu luas, dengan biaya jutaan pound dan ribuan jam kerja dari ribuan pekerja, hanya akan menjadi sarana untuk menunjukkan pameran duniawi semata. Oleh karena itu, para peserta jalsah harus berusaha sepenuhnya untuk memenuhi tujuan menghadiri jalsah ini dengan mengeluarkan semua urusan duniawi dari hati mereka selama hari-hari ini. Saya akan menyampaikan secara singkat tujuan diadakannya jalsah yang telah dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam. Satu tujuan di antaranya adalah zuhud, takwa, takut kepada Allah, kelembutan hati, cinta dan persaudaraan, kerendahan hati, kejujuran dan kebenaran, serta menunjukkan semangat untuk urusan agama. Inilah hal-hal yang harus diingat oleh setiap orang selama hari-hari ini. Hal pertama adalah zuhud. Apa itu zuhud? Dalam bahasa sederhana, kita bisa mengatakan bahwa zuhud adalah kebaikan dan ketakwaan. Namun, makna sejati dan mendalam dari zuhud adalah mengorbankan segala jenis hawa nafsu. Kita harus mengevaluasi diri, apakah kita berusaha untuk menciptakan kondisi ini, atau apakah pemikiran akan hal ini muncul dalam hati kita. Kemudian makna zuhud juga berarti melepaskan keinginan hati dan klaim pribadi. Melepaskan keinginan pribadi, meninggalkan keinginan diri sendiri demi Allah Ta'ala.
Kita perlu mengevaluasi diri, apakah kita memperhatikan atau berusaha untuk menciptakan kondisi ini, atau apakah keinginan ini ada di hati kita? फिर इसके मानी है Selanjutnya, zuhud juga berarti secara konsisten menghindari dan dengan tegas menolak segala hal buruk. ये हालत हमारे अंदर है Apakah kondisi ini ada dalam diri kita, ख्वाहिशात atau apakah keinginan duniawi, keburukan, dan hal-hal sia-sia menarik kita kembali ke arahnya dari waktu ke waktu? दुनियावी ख्वाहिशात की तरफ फिर इसका मतलब ये है Kemudian ini juga berarti tidak menginginkan dunia. दुनिया कमाने से खुदा ताला ने Allah Ta'ala tidak melarang kita mencari penghidupan, दुनिया को दी tetapi Dia melarang kita mendahulukan dunia di atas agama. ये तो हम अपने अहद में Dalam setiap ikrar janji kita, kita berjanji untuk mendahulukan agama di atas dunia. या मुकदम रखूंगी Tetapi berapa banyak dari kita yang benar-benar memenuhi janji ini dan selalu menyimpannya di hati? और फिर इसका मतलब ये भी है Selain itu, ini juga berarti menghindari beberapa hal demi keridaan Allah Ta'ala, dan juga berarti menyerahkan urusan kita kepada Allah Ta'ala, ताला की रजा menjadikan keridaan Allah Ta'ala sebagai tujuan, इंसानी ख्वाहिशात dan berusaha sepenuhnya untuk menghindari keinginan nafsu. देखें सिर्फ एक लफ्ज Sekarang lihatlah, hanya dalam satu kata ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam telah menjelaskan semua aspek perbaikan diri untuk kita. Jika kita memahami kedalaman satu kata ini dan mulai mengamalkannya, maka dunia kita akan menjadi lebih baik dan agama serta akhirat kita juga akan menjadi lebih baik. Hadrat Rasulullah SAW menjelaskan hal ini dengan mengatakan bahwa dalam Islam tidak ada tempat untuk kerahiban atau rahbaniyat. Beliau bersabda bahwa zuhud tidak ada hubungannya dengan mengharamkan hal yang halal bagi diri sendiri atau menyia-nyiakan harta. Jika seseorang melarikan diri dari kerumitan duniawi, lalu pergi ke hutan, menghindari kewajiban terhadap hubungan keluarga, ini juga bertentangan dengan zuhud. Hadrat Rasulullah SAW bersabda bahwa zuhud adalah mengorbankan nafsu demi Allah Ta'ala, sembari tetap hidup di dunia. Jika seseorang harus meninggalkan suatu hak, itu harus dilakukan demi keridaan Allah Ta'ala. Inilah zuhud. की ख्वाहिशात को Tidak membiarkan keinginan duniawi menghalangi keridaan Allah Ta'ala. Inilah zuhud. दौलत को दीन की Menggunakan kekayaan untuk kemajuan agama dan memenuhi hak-hak manusia. Inilah zuhud. बस दौलत कमाने से मना नहीं Jadi, mencari kekayaan tidak dilarang, tetapi menjaga hak setiap orang di dalamnya dan memenuhinya adalah syarat bagi seorang mukmin. Dengan karunia Allah Ta'ala, kita masih melihat kondisi pengorbanan ini pada banyak Ahmadi hari ini. Inilah zuhud yang ingin ditanamkan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam dalam diri kita sesuai dengan ajaran Hadrat Rasulullah SAW, और जलसे के मकासद dan beliau memasukkannya dalam tujuan jalsa. अगर यही एक बात हम हकीकत Jika हanya satu hal ini benar-benar tertanam dalam diri kita dapat membawa revolusi dalam kehidupan kita dan lingkungan kita. हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम एक जगह Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda di suatu tempat, दुनिया एक जगह जमा नहीं agama dan dunia tidak dapat bersatu kecuali ketika Allah berkehendak untuk menjadikan fitrah seseorang begitu diberkati sehingga ia mendahulukan agamanya meskipun terlibat dalam urusan duniawi. दुनिया में होते हैं Orang-orang seperti ini ada di dunia. Hanya jika Allah berkehendak, manusia dapat mendahulukan agama di atas dunia, dan untuk itu diperlukan kerendahan hati di hadapan Allah Ta'ala. Selanjutnya, beliau bersabda bahwa ada kisah dalam Tazkiratul Aulia tentang seseorang yang sibuk dengan transaksi ribuan rupiah. Seorang waliullah melihatnya dan memandangnya dengan pandangan rohani. Ia mengetahui bahwa hati orang yang berbisnis itu meskipun terlibat dalam begitu banyak transaksi uang, namun tidak pernah lalai dari Allah Ta'ala. ऐसे ही आदमियों के Tentang orang-orang seperti inilah Allah Ta'ala berfirman, Rijalul la tulhihim तुलहीहिम तिजारत tijaratu wala bai'un an zikrillah, कि कोई yakni laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah Ta'ala. Kesempurnaan manusia adalah ketika ia tetap sibuk dengan urusan duniawi, namun tidak melupakan Allah Ta'ala. Keledai yang mana yang berguna jika ia duduk saat waktunya membawa beban dan hanya berlari saat kosong?
Ia tidak layak dipuji. Fakir yang menjadi penyendiri karena takut akan urusan duniawi menunjukkan kelemahan. Dalam Islam tidak ada kerahiban. Kami tidak pernah mengatakan untuk meninggalkan istri dan anak dan meninggalkan urusan duniawi. Tidak. Sebaliknya, seorang pegawai harus memenuhi tugas pekerjaannya dan seorang pedagang harus menyelesaikan urusan dagangannya, tetapi harus mendahulukan agama. Jadi, hanya jika kita menjadi orang yang mendahulukan agama sambil hidup di dunia, kita akan dapat memenuhi keinginan dan harapan Hadrat Masih Maud alaihi salam. Seperti yang saya katakan, kesimpulannya adalah bahwa untuk mencapai zuhud, penting untuk memenuhi hak beribadah kepada Allah Ta'ala, penting untuk menolak hal-hal yang sia-sia, menghindari perilaku buruk dan menunjukkan akhlak yang tinggi. Inilah zuhud. Menghilangkan permusuhan dan meletakkan dasar perdamaian, inilah zuhud. Memajukan cinta dan persaudaraan demi keridhaan Allah Ta'ala, inilah zuhud. Ini adalah penjelasan singkat yang saya berikan tentang zuhud. Jika kita masuk ke detail lebih lanjut, akan terbukti lebih banyak jalan kebaikan. Hadrat Masih Maud alaihi salam menyebutkan ini sebagai salah satu tujuan agung jalsah. Seperti yang saya katakan, jika kita mengembangkan hal-hal ini dalam diri kita, kita akan menciptakan revolusi rohani. Hal-hal lain yang beliau sebutkan adalah penjelasan lebih lanjut tentang zuhud. Beliau mengatakan bahwa salah satu tujuan jalsah adalah untuk menumbuhkan ketakwaan. Hadrat Masih Maud alaihi salam pernah mengatakan dalam sebuah syair bahwa akar dari setiap kebaikan adalah ketakwaan. Syair ini juga baru saja dibacakan dalam nazm. Kemudian turun wahyu, Allah Ta'ala berfirman bahwa jika akar ini ada, maka semuanya ada. Allah Ta'ala telah menarik perhatian kepada ketakwaan di banyak tempat dalam Al-Quran, dan Hadrat Masih Maud alaihi salam yang datang untuk menegakkan pemerintahan Al-Quran di dunia juga diberitahu oleh Allah Ta'ala untuk memberitahu para pengikutnya, yakni peganglah akar kebaikan, yaitu ketakwaan, maka engkau akan menemukan Allah dan juga dunia. Jika engkau hanya mengejar dunia, mungkin engkau akan mendapatkan manfaat duniawi yang sementara, tetapi tidak akan ada upaya untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Kita harus selalu mengingat hal ini. Demikian pula, tidaklah cukup hanya mengatakan bahwa kita beriman kepada Allah Ta'ala dan mendirikan salat jika syarat ketakwaan tidak terpenuhi. Ketika rasa takut kepada Allah Ta'ala dan kewajiban cinta kepadanya terpenuhi, barulah salat yang sejati akan terwujud. Jika kita tidak berdoa dengan intensitas yang sama untuk kemajuan rohani kita, untuk meningkatkan ketakwaan kita, seperti kita berdoa untuk kebutuhan duniawi kita saat mendesak, maka Allah Ta'ala tidak akan memperdulikan salat dan doa seperti itu. Jadi, kita perlu mengevaluasi diri kita dalam hal ini. Hanya jika kita melakukan evaluasi diri ini, kita akan mencapai tujuan kita, dan dari sudut pandang jemaat, kita akan terlindung dari kejahatan yang sering disebarkan oleh para penentang kita. Para penentang juga mengaku mendirikan salat, dan di Pakistan mereka mengklaim bahwa hanya mereka yang berhak mendirikan salat. Mereka mengatakan bahwa orang Ahmadi tidak boleh salat, namun niat para penentang ini cacat. Mereka kosong dari ketakwaan. Karena itu, di mata Allah Ta'ala, ibadah orang-orang yang melakukan kezaliman, menyebarkan kezaliman, dan mengajarkan kezaliman tidak diterima. Mereka yang mengeluarkan fatwa untuk membunuh orang-orang yang mengucapkan kalimat syahadat dan melaksanakannya, menurut firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulullah SAW, hanya menghancurkan akhirat mereka sendiri, bukan mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Jadi, ketika kita melihat contoh orang-orang seperti itu, kita harus semakin bersyukur kepada Allah Ta'ala dan berusaha untuk meningkatkan ketakwaan dan memperkuat iman kita. Hanya dengan demikian, salat kita akan diterima dan kita akan memperbaiki dunia dan akhirat kita. Semoga Allah Ta'ala membuat kita selalu mencari kebaikan sejati dan berusaha untuk melakukannya. Kebaikan yang merupakan ciri khas seorang mukmin sejati. Kebaikan yang murni dan diperoleh dari ruku dan sujud yang dilakukan dengan ikhlas di hadapan Allah Ta'ala. Kebaikan yang di dalamnya ada keikhlasan dan gairah
dan ruku dan sujud yang dilakukan dengan gairah ini. वो नेकी Kebaikan yang membuat lidah kita basah dengan zikir kepada Allah Ta'ala pagi dan petang. वो नेकी Kebaikan di mana kita mencapai standar ibadah yang tinggi. वो नेकी जिसमें Kebaikan yang tidak ada campuran hawa nafsu di dalamnya. जिसमें हकीकी Kebaikan yang di dalamnya ada semangat untuk memenuhi hak-hak manusia dalam arti yang sebenarnya. Ada rasa simpati dan cinta kepada mereka. Dengan berjalan di atas ketakwaan, kita meningkatkan cinta kepada orang-orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang tidak berdaya. अल्लाह ताला पर ईमान तरक्की करोगे तो Dan untuk mencapai semua ini, Allah telah berfirman untuk meningkatkan iman kepada Allah. Jika engkau meningkatkan iman kepada Allah, engkau akan mendapatkan hal-hal ini. Ketika iman kepada Allah Ta'ala sempurna, maka manusia akan memperhatikan untuk menghindari keburukan dan melakukan kebaikan. Untuk memahami hal ini, iman kepada hari akhir juga harus kuat. Jika iman ini kuat, akan ada perhatian untuk menghindari keburukan. Karena hal ini mengingatkan kita akan akibatnya di akhirat. Untuk memahami hal-hal ini, perlu ada perhatian pada membaca Al-Quran. Jika hal ini ada dan perhatian ini tetap ada, serta ada upaya untuk memahaminya, maka seseorang akan mengetahui perintah-perintah Allah Ta'ala dan dengan mengamalkannya, ia akan meningkat dalam ketakwaan. Inilah hal-hal yang ingin ditanamkan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam dalam diri kita. Jika tidak, hanya melakukan baiat dan mengatakan, Alhamdulillah, kami adalah Muslim Ahmadi dan pengikut Masih Maud alaihissalam dan Mahdi yang dijanjikan sesuai dengan nubuatan Hadrat Rasulullah SAW, itu tidaklah cukup. Jadi, selama hari-hari jalsa ini, setiap orang harus terus mengevaluasi diri sejauh mana kita mengamalkan firman Allah Ta'ala dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. जलसा हमें Apa yang jalsa ajarkan kepada kita dan perubahan revolusioner apa yang हम अपने अंदर पैदा कर रहे हैं kita ciptakan dalam diri kita? Apakah standar salat dan ibadah kita telah meningkat? क्या हमारी Apakah perhatian kita selama salat sekarang murni tertuju kepada Allah Ta'ala dan standar pemenuhan hak Allah Ta'ala telah meningkat dari sebelumnya? Apakah standar pemenuhan hak-hak manusia telah meningkat dari sebelumnya? Apakah perhatian kita untuk memenuhi janji kita telah meningkat dari sebelumnya? Allah telah berfirman bahwa kalian akan ditanya tentang janji kalian. जैसा कि मैंने कहा Jadi, seperti yang saya katakan, jika kita berjanji untuk mendahulukan agama di atas dunia, kita harus mengevaluasi apakah ketika Allah Ta'ala bertanya kepada kita tentang janji kita, kita dapat memberikan jawaban positif bahwa, ya, kami telah berusaha sepenuhnya untuk memenuhinya, atau apakah kita akan mencari-cari alasan? फिर आपस के मुआहदात में ऐसे Kemudian ada janji-janji dalam perjanjian antara kita. Memenuhi ini juga penting bagi seorang mukmin. Perintah ini telah diberikan kepada kita oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Hanya ketika kita membaca Al-Quran dengan perhatian dan niat untuk mengamalkannya, kita dapat disebut sebagai orang-orang yang benar-benar beriman dan berjalan di atas ketakwaan. पर चलने वाले के लिए Kemudian, bagi orang yang berjalan di atas ketakwaan, mematuhi hukum negara juga penting, kecuali jika bertentangan dengan perintah Allah Ta'ala. Seperti di Pakistan, di mana ada hukum yang melarang Ahmadi untuk salat dan membaca Al-Quran, diperintahkan untuk tidak melakukan manasik agama. दीन के बारे में हुकूमतों को दखल देने का Pemerintah tidaklah memiliki hak untuk ikut campur dalam urusan agama. Selain itu, mematuhi hukum negara dan janji kesetiaan kepada negara harus dipenuhi oleh setiap Ahmadi. Singkatnya, segala sesuatu yang mengarahkan perhatian pada pemenuhan hak Allah Ta'ala dan hak-hak makhluknya adalah ketakwaan. तकवा है Dan mengamalkan ketakwaan adalah kewajiban setiap Muslim Ahmadi. फिर जैसा कि हज़रत Kemudian, seperti yang dikatakan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam, salah satu tujuannya adalah menumbuhkan kelembutan hati. Dan kita perlu memperhatikan hal ini juga. Jika kita datang ke sini dan tidak memperbaiki diri dalam hal ini, maka kedatangan kita sia-sia. Allah Ta'ala telah memberikan kabar gembira surga kepada mereka yang berkenaan dengannya. Dia firmankan, wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi, menahan amarah dan memaafkan adalah sifat yang sangat besar. वो लोग जिनके दिलों में रंजिशें हैं Mereka yang memiliki dendam dalam hati mereka dan hati mereka penuh dengan kemarahan karena perkataan orang lain, ताला की harus merenungkan perintah Allah Ta'ala ini dalam lingkungan ini dan sesuai dengan keinginan Hadrat Masih Maud alaihissalam menumbuhkan kelembutan dan kerendahan hati dalam diri mereka.
Mereka harus meletakkan dasar perdamaian dan menciptakan lingkungan, baik di sini maupun dalam kehidupan mereka, kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka tinggal, yang merupakan teladan sejati masyarakat Islam. Dengan ini, mereka akan menjadi orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. माफ करने का खुल Sifat memaafkan begitu disukai oleh Allah Ta'ala, sehingga dia berfirman bahwa Allah Ta'ala mencintai orang yang memaafkan. जो अल्लाह ताला की मोहब्बत की ख्वाहिश न रखते Siapa yang tidak ingin mendapatkan cinta Allah Ta'ala? दिलों में Jadi, mereka yang memiliki dendam dalam hati terhadap satu sama lain harus berusaha untuk menghilangkan dendam tersebut dengan menjadikan hari-hari ini sebagai hari pengampunan. Mereka harus menghilangkan semua kebencian dengan saling memaafkan dengan tulus. Hanya dengan cara ini, kita dapat membangun masyarakat Islam yang indah. Jika tidak, tujuan baiat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam tidak akan terpenuhi. का ये हुक्म नहीं है Bahkan bukan hanya perintah untuk menghilangkan dendam, tetapi perintahnya adalah untuk melangkah lebih jauh dan berbuat ihsan kebaikan. Jika ihsan ini dilakukan, maka akan timbul rasa malu dan pemikiran untuk memaafkan dengan tulus di hati orang lain. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Hadrat Rasulullah SAW telah mengajarkan cara untuk menumbuhkan kasih sayang dengan saling memberi hadiah. इसे भी इस्तेमाल कर Jadi, ini juga harus dipraktikkan. Orang-orang non-Ahmadi sangat terkesan dengan kita dan sering mengatakan bahwa ada persaudaraan dan disiplin di antara anggota jemaat Ahmadiyah. Setiap Ahmadi harus berusaha untuk menegakkan pengaruh ini dalam kehidupan nyata. की जिंदगी में Ini seharusnya bukan hanya pamer di depan orang lain, tetapi benar-benar menjadi bagian dari kehidupan kita. हकीकत में हमारी जिंदगी का ये हिस्सा बन जाए अल्लाह ताला की Hadrat Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika kita menahan amarah dan tidak membalas dendam semata-mata karena Allah Ta'ala, pahalanya sangat besar. Tidak ada yang sebanding dengannya. बस ये है वो Jadi, inilah standar bahwa kita harus menghilangkan dendam pribadi kita demi Allah Ta'ala. Kemudian kita akan mendapatkan pahala yang diterima di sisi Allah Ta'ala dan membuat kita mewarisi karunia-Nya. फिर खुशकिस्मत हैं वो Beruntunglah mereka yang mengamalkan hal ini, karena mereka akan mewarisi karunia Allah Ta'ala. की सख्ती Jika tidak, kekerasan hati secara perlahan akan menghilangkan kelembutan hati sepenuhnya, dan kita tidak akan dapat menegakkan contoh yang diperintahkan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam untuk ditegakkan. इरशाद फरमाया बस हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa kita harus berusaha untuk meningkatkan standar akhlak ini dalam jelasah. तभी तुम इसके मकसद Hanya dengan demikian kita akan memenuhi tujuannya. फिर हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने जलसे Kemudian Hadrat Masih Maud alaihissalam menyebutkan bahwa salah satu tujuan menghadiri jelasah adalah untuk menumbuhkan kasih sayang dan persaudaraan. फरमाता है Allah Ta'ala menggambarkan sifat orang-orang beriman ini dengan firman-Nya, ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara mereka. Ketika setiap orang menunjukkan ini, hasilnya pasti akan meningkatkan cinta dan kasih sayang, menciptakan suasana persaudaraan, sehingga nantinya laporan perselisihan yang diterima pengurus, kalaupun tidak hilang sepenuhnya, akan berkurang, hampir tidak ada. ये मुआशरा Dan inilah lingkungan yang Hadrat Masih Maud alaihissalam datang untuk mendirikannya berdasarkan ajaran Islam. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Hadrat Rasulullah SAW bersabda bahwa pada hari kiamat Allah Ta'ala akan berfirman, "Di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku dan kemuliaanku?" और अल्लाह ताला फरमाता Allah Ta'ala berfirman, "Hari ini ketika tidak ada naungan selain naunganku, aku akan memberi mereka tempat dalam naungan rahmatku." Betapa beruntungnya mereka yang mengamalkan sabda ini dan mewarisi rahmat Allah Ta'ala serta berada di bawah naungannya. Kemudian hal lain yang ditekankan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam adalah sifat kerendahan hati. इस खुल का इजहार भी Sifat ini ditunjukkan ketika berinteraksi dengan orang lain. कहने को तो बहुत Banyak orang mengaku menunjukkan kerendahan hati, tetapi ketika berbenturan dengan kepentingan pribadinya, kerendahan hatinya tertinggal di belakang और बड़ाई dan kesombonganlah yang muncul ke depan. अल्लाह ताला ने Allah Ta'ala telah menyebutkan ciri-ciri ibadur Rahman आजिज होते bahwa mereka rendah hati, seperti firman-Nya, लजीना wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. के बंदे वो हैं Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka menjawabnya dengan mengucapkan salam.
Jadi seorang mukmin menunjukkan kerendahan hati dan dalam segala keadaan dan di setiap tempat di mana emosi diprovokasi, di mana kesombongan dinyatakan untuk menciptakan persaingan, orang-orang yang rendah hati pergi dengan mengucapkan salam. Allah Ta'ala telah menyebut orang yang menunjukkan kesombongan sebagai jahil. Ketika Hadrat Masih Maud menolak suatu pertandingan demi keridhaan Allah Ta'ala berfirman kepadanya, cara-caramu yang rendah hati disukai olehnya. Jadi inilah standar yang harus kita usahakan untuk kembangkan dalam diri kita. Kita harus berusaha untuk menjadikan hamba Allah yang sejati dan berusaha untuk memperbaiki masyarakat dengan menegakkan contoh yang baik. Upaya ini harus dilakukan dengan kebijaksanaan dan kelembutan. Kesombongan dan keangkuhan hanya akan menimbulkan perselisihan. Jadilah hamba Allah yang Maha Pengasih, selalu mengingat sifat rahman-Nya, dan berusahalah agar tindakan kita menarik rahmat Allah Ta'ala. Inilah dasar kedamaian dan keselamatan dalam masyarakat. Segala bentuk ketenangan dalam masyarakat hancur karena kesombongan dan ego palsu. Konflik dunia saat ini, di mana negara-negara saling menyerang, berakar pada keinginan untuk membuktikan keunggulan dan kebesaran diri. Ketika kesombongan muncul, orang-orang ini juga cenderung merampas hak orang lain. Inilah kondisi kekuatan-kekuatan besar saat ini, dan hal ini yang membawa dunia menuju perang global. Jadi pada hari-hari ini, sembari mengembangkan sifat-sifat ini dalam diri kita, yaitu kerendahan hati dan menghindari kesombongan, kita harus juga berdoa untuk dunia. Semoga Allah telah memberi akal sehat kepada dunia dan tidak menghancurkannya demi ego mereka. Manusia sebenarnya tidak memiliki kedudukan apa-apa, namun ia menganggap bahwa dengan sedikit kekuatan yang diperolehnya, ia telah menjadi segalanya dan orang lain tidak memiliki kedudukan apapun di hadapannya. Hadrat Masih Maud mengajarkan kita tentang kerendahan hati dengan mengatakan, anggaplah dirimu lebih rendah dari setiap orang dalam fikiranmu. Mungkin dengan cara ini engkau akan masuk ke dalam rumah kedekatan. Jadi, jika kita ingin mencapai kedekatan dengan Allah Ta'ala, kita perlu mengadopsi kerendahan hati. Kesombongan adalah cara orang-orang duniawi, sedangkan kita telah melakukan baiat kepada Hadrat Masih Maud untuk mencapai kedekatan dengan Allah Ta'ala. Jadi, selalu ingatlah hal penting ini. Kemudian ada ajaran tentang kejujuran dan kebenaran. Hadrat Masih Maud telah menarik perhatian kita pada hal ini, dan ini harus menjadi ciri khas seorang mukmin sejati dan Muslim Ahmadi. Allah Ta'ala telah memberikan penekanan khusus pada hal ini. Hadrat Masih Maud bersabda, saya sama sekali tidak percaya bahwa ada penekanan pada kejujuran dalam Injil, bahkan 1/10 dari apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi, ciri khas seorang mukmin adalah kejujuran. Mencari keuntungan melalui kebohongan dan penipuan adalah pekerjaan orang duniawi. Kita harus mengevaluasi diri. Apakah kita menegakkan standar kejujuran yang tinggi untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala? Jika kita mencapai standar ini, masalah-masalah dalam rumah tangga kita dan konflik dalam masyarakat akan terselesaikan. Retakan dalam hubungan juga terjadi karena kurangnya kejujuran. Jadi, setiap orang perlu memberikan perhatian besar pada hal ini. Kemudian beliau bersabda, dahulukanlah agama di atas dunia dan tunjukkanlah semangat dan kegigihan untuk urusan-urusan agama. Jika sifat-sifat yang disebutkan sebelumnya berkembang dalam diri seseorang, maka dengan sendirinya agama akan didahulukan atas dunia. Dan hanya ketika ini terjadi, kita dapat memenuhi misi Hadrat Masih Maud membawa dunia di bawah bendera Hadrat Rasulullah SAW dan menegakkan pemerintahan Allah di dunia. Jika tidak, kontradiksi antara perkataan dan perbuatan kita akan membuat kita kehilangan karunia Allah Ta'ala. Kita akan termasuk di antara mereka yang hanya berjanji setia dalam nama saja, sementara tindakan kita akan bersaksi melawan kita. Jadi, jika kita ingin memenuhi hak baiat, kita harus membuat perubahan praktis dalam diri kita untuk mengenalkan manusia kepada Allah Ta'ala, mendekatkan mereka kepadanya, membawa mereka di bawah panji Rasulullah SAW, dan memperkenalkan dunia pada ajaran Islam yang sejati. Setiap Ahmadi harus menggunakan seluruh kapasitas dan kemampuannya untuk menciptakan perubahan khusus dalam dirinya sendiri.
mengubah keadaannya, dan dengan tekad baru berusaha untuk menyampaikan pesan Islam yang indah ke dunia. इस्लाम का खूबसूरत पैगाम पहुंचाने की कोशिश करनी होगी। Kita harus memperhatikan doa-doa untuk diri kita sendiri dan juga berdoa untuk perbaikan dunia. ये भी Hanya ketika doa-doa dari pria, wanita, orang tua, dan anak-anak kita mencapai arash dengan penuh ketulusan, baru kita akan dapat membawa revolusi di dunia dan melindungi diri dari serangan-serangan jahat musuh. मुखालफाना हमलों Kita akan menyaksikan pemandangan kemenangan. फतूहात के नज़ारे हम देखेंगे। Jadi, ini adalah tugas besar yang telah diperintahkan kepada kita, yang diharapkan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam dari kita. Jika kita sendiri jauh dari zuhud dan takwa, jika kita tidak memiliki akhlak yang tinggi, jika kita tidak memiliki semangat yang mendorong kita untuk menggunakan semua kemampuan kita dalam bidang tabligh, maka kita tidak memenuhi janji baiat kita dan tidak memenuhi haknya. अपने अहद बैत को भी अदा नहीं कर रहे बस और इसका हक अदा नहीं। Jadi, dalam jelasah ini, kita harus berusaha untuk menciptakan perubahan suci dalam diri kita yang akan memungkinkan kita mencapai tujuan-tujuan yang merupakan maksud dari diutusnya Hadrat Masih Maud alaihissalam. Jika tidak, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa jelasah ini akan menjadi suatu kemaksiatan, jalan kesesatan, dan bid'ah yang buruk. बड़े सख्त अल्फाज में आपने Beliau फरमाई। memperingatkan dengan kata-kata yang sangat keras. Oleh karena itu, diperlukan banyak doa dan usaha untuk memperbaiki keadaan amalan kita. Jika tidak, beliau alaihissalam bersabda bahwa jelasah ini tidak bermanfaat, bahkan merupakan kesesatan. Betapa kerasnya kata-kata ini. Dan beliau mengatakan bahwa jelasah seperti itu adalah bid'ah. Seolah-olah bid'ah yang sudah ada di dunia ini belum cukup, sehingga perlu ditambah satu lagi dalam bentuk jelasah. बस हर अहमदी कोशिश करने को Maka setiap Ahmadi harus berusaha untuk menjadikan jalsah ini sebagai sarana keberkahan, bukan kesesatan, bukan penyebaran bid'ah, bukan sarana untuk mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Kita harus menjadikannya sebagai sarana revolusi di dunia, bukan sarana kemurkaan Allah Ta'ala. इनकलाब का जरिया बनाएं। Kita harus berjanji dan berdoa selama hari-hari ini bahwa kita tidak akan beristirahat sampai kita menegakkan pemerintahan Allah Ta'ala di dunia, चैन से नहीं बैठेंगे mengakhiri syaitan dan pengikut-pengikutnya, dan mengeluarkan dunia dari kesesatan. Ini adalah tugas yang sangat besar. Tetapi jika niat kita baik, jika kita telah menyesuaikan keadaan kita sesuai dengan keridhaan Allah Ta'ala, jika kita berdoa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pasti akan memberkahi pekerjaan kita. बस दुनिया के Jadi, setiap Ahmadi yang berada di dalam sudut dunia harus berjanji bahwa mereka akan melakukan upaya sesuai dengan kemampuan mereka untuk mencapai hal ini, dan berdoa dengan sangat merendah dan memohon di hadapan Allah Ta'ala untuk pencapaiannya. Pada hari-hari ini, bacalah banyak salawat juga. Semoga Allah Ta'ala memberi kita taufik untuk mencapai tujuan-tujuan mulia yang menjadi alasan diadakannya jalsa ini. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang menunjukkan perubahan suci dalam diri kita, dalam arti yang sebenarnya, dan menjadi teladan bagi dunia. Pada hari-hari ini, ingatlah juga dalam doa-doa kita, orang-orang Palestina yang tertindas. Semoga Allah Ta'ala segera menciptakan kemudahan bagi mereka juga. Ingatlah juga dalam doa-doa kita, para Ahmadi yang tertindas di Pakistan, yang telah dilarang mengadakan jalsah. Semoga Allah Ta'ala segera menciptakan sarana kebebasan dan kemudahan bagi mereka juga. Sekarang mari kita berdoa.
आमीन।